warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Habib Rizky Lubis, mahasiswa semester 5 program studi ilmu keolahragaan dari Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Binaguna Medan. Pada saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu atlet bela diri di Sumatera Utara, khususnya cabur Hapkido, di mana sudah ada di sebelah saya teman saya. Boleh perkenalan diri? Kenalkan, nama saya Sarul Akmal, saya atlet bela diri Hapkido. Saya berkuliah di Universitas Negeri Medan. Oke teman-teman, sebelum kami memulai pembicaraan untuk inti dari yang akan kami teliti atau yang akan kami bahas, saya akan menjelaskan beberapa bait mengenai mata kuliah yang akan saya bawa ini. Mata kuliah yang akan saya bawa ini yaitu mata kuliah Psikologis Olahraga, di mana dosen pengampunya itu Bapak Dr. Bobby Helmi, SPD MPD. Di mana dengan tema dinamika emosi dan kecemasan kompetitif pada atlet bela diri khususnya Hapkido untuk pemahaman psikologis untuk meningkatkan stabilitas mental dan performa saat bertanding. Di dalam olahraga khususnya bela diri, stabilitas mental memegang peranan penting sama dengan halnya stabilitas pada kekuatan fisik. Setiap atlet tidak hanya menghadapi tekanan dari lawan, tetapi juga tekanan dari dalam diri dan lingkungan sekitarnya, di mana tekanan itu bisa berupa kecemasan untuk kekalahan, takut gagal dan tidak bisa berprestasi atau membanggakan orang-orang di sekitar. Nah, sebagian atlet mengalami pengaruh ini dan tidak bisa menanggulanginya dan bangkit dalam situasi ini. Nah, untuk itu ada 10 pertanyaan yang akan kami berikan kepada atlet Hapkido yang ada di sebelah saya ini, yaitu Sarul Akmal. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda menjelang pertandingan dan apakah emosi Anda itu mempengaruhi persiapan Anda? Menjelang pertandingan ya? Iya, menjelang pertandingan. Itu sebenarnya sangat berpengaruh karena di saat kita menjalankan pertandingan, emosi kita itu berpengaruh. Jadi saya menghindarinya dengan bersikap tenang, enjoy, nggak terlalu banyak pikiran, ambil pusing lah dalam pertandingan. Oke. Next, yang kedua itu apa bentuk kecemasan yang paling sering Anda rasakan sebelum bertanding dan kapan biasanya itu muncul? Biasanya muncul itu di malam hari sebelum pertandingan. Amin 1 lah gitu Ya, H-1 sebelum pertandingan. Saya biasanya terjadinya kecemasan itu di malam hari, bukan di hari pertandingan. Overthinking gitu lah ya. Ya. Untuk pertandingan besok bagaimana Ya. jalan ini untuk menampilkan yang maksimal. Next, pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pernah kehilangan fokus karena tekanan emosional selama pertandingan, dan ceritakan kronologinya gitu. Di saat bertanding itu pernah nggak kayak hilang fokus gitu? Misalnya ini udah enjoy nih main, tiba-tiba kayak hilang fokus gitu. Nah, itu pernah nggak, dan kronologinya itu kayak mana gitu? Maksudnya hilang fokus terus kayak ya strategi sama taktik yang udah disusun itu kayak hilang gitu. Pernah, tapi itu terjadi biasanya dalam kondisi saya tidak diuntungkan. Oh, dari eksternal lah ya, kayak Ya. dari keputusan wasit Ya. ataupun supporter gitu ya. Oke. Next, yang keempat, bagaimana reaksi Anda ketika menghadapi lawan yang lebih unggul secara fisik, postur badan kah, ataupun tekniknya, entah itu juga dengan prestasinya gitu. Bagaimana Anda menghandle itu atau reaksi Anda terhadap lawan yang seperti itu? Saya biasanya bertanding nggak memperdulikan lawan ya. Saya bertanding itu yang penting saya mainnya cantik ya. Udah tersusun rapi lah, Iya. udah ikuti dari coach gitu ya. Iya. Nggak lihat tinggi badan ini, prestasi lawan ini. Yang penting Main cantik. aja gitu. Oke. Next, itu ada pertanyaan kelima. Ketika mengalami miss teknik gitu, kesalahan kecil di tengah pertandingan, apa yang terjadi sama pengelolaan pikiran Anda tuh? Misalnya lagi main nih kan, kayak salah tumpuan gitu atau pukulan nggak kena gitu,
apa yang terjadi sama perasaan Anda itu? Saya ngerasa kayak misalnya nih kan, ada tendangan saya nggak masuk gitu kan, Meleset gitu. meleset kan. Saya bakal melanjutin tendangan lainnya, nggak berfokus sama satu tendangan, harus ada tendangan lanjutannya. Langsung antisipasi lah ya Iya. untuk taktik berikutnya. Oke. Yang keenam nih, sampai saat ini sejauh mana dukungan pelatih atau rekan Anda atau kayak kemarin PON tuh kan satu kontingen lagi tuh, sejauh mana dukungan mereka itu membantu dan mempengaruhi kecemasan Anda dalam kompetisi-kompetisi? Sangat ngaruh sih, apalagi dukungan dari pelatih sangat ngaruh. Soalnya tekanan kan sebelum kita tanding tuh banyak tuh tekanan ya. Dari pemprov apa gitu ya? Apalagi kayak diri kita kan punya target, Ya, pasti ada tuh ada goal tertentu ya untuk itu ya. Jadi peran pelatih itu penting untuk menghandle itu semua ya. Selanjutnya yang berikut itu ini mengenai strategi Anda sih. Strategi apa yang biasanya Anda gunakan untuk menenangkan diri sebelum memasuki arena pertandingan? Saya biasanya nih, ketika saya melakukan pertandingan, saya menganggap lawan saya itu tidak ada apa-apanya. Kayak nganggap lawan cuman ini ya. Cuman dengan kata tidak merendahkan lawan. Hanya untuk menenangkan diri Iya. ya, nggak mau kayak lawan itu dianggap operate gitu ya, Iya. overpower gitu ya. Kayak kalau di campur-campurnya kan entah dengan dengerin musik atau Iya. makan makanan ini dengan anggap lawan itu sama aja gitu, sama lawan yang sebelumnya gitu ya. Oke, next. Selanjutnya itu bagaimana Anda menilai kemampuan Anda sendiri dalam mengendalikan emosi saat berada di bawah tekanan? Rate untuk Anda bisa mengendalikan emosi sendiri itu seberapa besar gitu? Sebenarnya nggak terlalu bagus sih ketika saya mengendalikan diri saya gitu. Karena sering terbawa suasana ya gitu ya. Kadang adrenalin pertandingan jadi emosi gitu ya. Jadi nggak terlalu bagus lah ya untuk handle emosi. Iya. Tetap butuh dukungan coach dari luar lah ya. Nah, yang 9 itu apakah Anda pernah merasa kecemasan yang justru meningkatkan fokus dan performa? Kayak ini lagi overthinking nih, tapi malah jadi tambah fokus dan malah dapat peak performnya gitu. Nggak pernah Nggak sih pernah ya. ketika saya ngerasa Overthinking berlebihan. overthinking berlebihan itu semangat itu dari yang saya setting dari malam tuh kan, wah hancur sih. Nggak sesuai jadi yang mainnya ya. Nah, yang terakhir nih, menurut Anda apa bentuk dukungan psikologis yang paling dibutuhkan oleh atlet untuk menjaga stabilitas emosinya? Itu boleh dari internal, eksternal, boleh. Dua-duanya sih ini sih Penting ya. penting, terutama dari eksternal atau internal kan. Kalau internal kita saya biasanya tuh kan menenangkan diri, menyendiri dulu dari keramaian gitu ya, dari publik ya. Kalau eksternal kan ketika kita bermain dia itu ada supporter masuk kan, itu mungkin tambah semangat sih. Apalagi peran orang tua yang dukung Iya. ya, yang disupport ya. Oke teman-teman, kesimpulannya itu dari 10 pertanyaan tadi, pengendalian emosi dan kecemasan itu sangat penting karena dari yang sudah kita dengar oleh Alpido sendiri, ketika pertandingan itu, ketika kita melakukan atau mengalami overthinking yang terlalu berlebihan itu dapat mengganggu peak perform kita. Nah, untuk mengatasi itu, beliau memiliki strategi tersendiri, yaitu dengan menyendiri dari kerumunan atau publik untuk mengendalikan emosinya dan tidak terlalu memikirkan untuk pertandingan hari esok gitu. Oke, terima kasih Akmal atas partisipasinya dalam wawancara ini. Oke teman-teman, sekian wawancara yang saya lakukan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya Muhammad Rizik Lubis, pamit undur diri. Salam olahraga. Kita ini.